Bab 1731. Elang Iblis Angin Hijau. King Feng mengerutkan kening saat matanya dipenuhi rasa terkejut, siapa yang tahu dia akan bertemu dengan elang iblis angin hijau di sini. Elang iblis angin hijau adalah binatang iblis yang terbang dengan kecepatan tinggi, sehingga mudah disalahartikan sebagai sinar petir atau hembusan angin yang kuat. King Feng menyadari bahwa elang iblis angin hijau di depannya adalah binatang iblis tertinggi tingkat ke-6 yang memiliki kekuatan besar. Ketika elang iblis angin hijau melihat bahwa serangan sebelumnya tidak melukai King Feng, ia berubah menjadi angin puyuh yang menyerang King Feng lagi. King Feng membuka mulutnya dan menyemburkan sinar energi keemasan, yang langsung merobek langit dan menghantam sayap elang iblis angin hijau. Bang! Dengan suara keras, tubuh elang iblis angin hijau itu terbalik saat berhenti di jalurnya dan melayang di udara. Elang iblis angin hijau menatap King Feng dengan kaget dan berkata, "Kenapa kau punya benih dao emas? Begitukah caramu menggunakan energi emas yang mengandung kekuatan emas asli?" Mata elang iblis angin hijau menyala dengan amarah. Ia adalah binatang iblis yang telah lama berkultivasi di dekat benih dao angin di dalam lembah badai, sehingga kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sekarang elang iblis angin hijau ini telah menumbuhkan sedikit energi asal, menjadi lebih kuat dan lebih cepat daripada binatang iblis lainnya. Ia juga mengetahui jenis energi asal langit dan bumi lebih baik daripada kebanyakan energi lainnya. Energi asli dari kelima elemen langit dan bumi adalah bentuk paling murni dan terkuat yang dapat digunakan seseorang. Elang iblis angin hijau menatap penuh keserakahan pada King Feng. Ia ingin membunuh pemuda ini dan mencuri benih dao emasnya. Kelima elemen tersebut semuanya saling terhubung, dan dapat dilatih bersama. King Feng melihat niat elang itu, tetapi dia tidak peduli. Malah, dia menganggapnya lucu, karena elang iblis angin hijau ini cukup bodoh untuk ingin membunuhnya. Meskipun kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi darinya, King Feng tidak takut karena dia telah membunuh beberapa master alam tertinggi tingkat ke-6 di Gurun Api Merah. Elang iblis angin hijau membuka paruhnya yang tajam dan melengking, memancarkan gelombang suara hijau yang dahsyat. Layaknya ombak laut yang bergulung-gulung, ia menyerbu ke arah King Feng dengan gelombang demi gelombang bila angin tornado. Begitu gelombang suara hijau muncul, kehampaan meledak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Retakan itu seperti jaring laba-laba yang menyebar kemana-mana. King Feng tertawa arogan, sambil menatap elang itu seolah-olah ia bodoh. Beraninya elang itu menyerang dengan gelombang suara. Ia seperti memohon untuk mati saja. Raungan singa bergelombang. King Feng melepaskan raungan kelima Lion Roar, saat 5 gelombang singa sonik muncul di hadapannya. Seakan-akan gempa bumi telah menghantam tubuh singa-singa ini, mereka terlipat satu di atas yang lain bagaikan fata morgana yang nyata. Namun, semua singa itu diikuti oleh gelombang suara yang mengandung energi spiritual yang kuat. Begitu muncul, gelombang suara itu menghancurkan suara hijau elang iblis. Gelombang suara itu terus maju, menghantam tubuh elang iblis itu. Saat menghantam, tubuh elang itu bergetar hebat sambil menjerit kesakitan, telinganya berdarah saat tubuhnya melemas dan ia jatuh dari langit. King Feng melesat ke angkasa dan menyerbu ke hadapan elang iblis itu. Ia mengayunkan tinju kanannya ke tubuh elang itu, dan dengan energi brutal yang tak terbatas, menghancurkannya menjadi 2 bagian. Elang iblis itu telah menyempurnakan sedikit kekuatan asal benih dao angin, tetapi pukulan milik King Feng adalah tinju neraka mencekik yang diresapi energi benih dao emas, kekuatan serangan paling tajam, kuat, dan dahsyat dari energi asal antara langit dan bumi. Satu pukulan King Feng cukup untuk menghancurkan tubuh elang iblis itu. Kemudian, King Feng merobek perut elang iblis itu dan mengeluarkan pil iblis bundar dari dalamnya. Elang iblis angin hijau terlalu percaya diri, dan gagal menggunakan kekuatan super pil iblisnya, sehingga ia dikalahkan. King Feng meletakkan pil iblis itu ke dalam cincin interspatialnya, memutuskan untuk memberikannya kepada Black Puppy untuk meningkatkan kemampuannya setelah ia keluar dari badai. Ia terus maju, dan makin jauh ia melangkah, makin kuat pusaran angin itu dan makin banyak bila anginnya. Setiap bila angin juga sangat tajam, merobek ruang dan udara dengan retakan demi retakan. Tak ada lagi tulang manusia atau binatang iblis, karena semua tulang putih telah hancur dan berhamburan di terpa angin. Bahkan, King Feng merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk, retakan-retakan kecil muncul di kulitnya. Bahkan dengan teknik tubuh api penyucian fana, mustahil baginya untuk tetap aman menghadapi angin kencang itu. Akhirnya, setelah beberapa saat, King Feng tiba di benih angin dao. Benih itu berada di sebuah gua di tebing yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 meter persegi. Di tengah gua, terdapat sebuah manik bundar. Manik itu tertancap di atas dinding gua, ukurannya sebesar kepalan tangan dan seluruhnya berwarna hijau. Semua bila angin hijau dilepaskan dari manik hijau ini, merobek retakan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan menghancurkan semua batu, pepohonan, dan tanah di luar. Pakaian King Feng sekarang tercabik-cabik, karena kulitnya terlihat melalui celah-celah.
Dia mengangkat kakinya dan terus maju menuju gelombang pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk tornado dahsyat yang bertiup ke arahnya dalam upaya untuk mendorongnya menjauh. King Feng mengaktifkan alam gravitasinya, saat skrip jimat gravitasi hitam muncul di sekelilingnya. Naskah jimat gravitasi ini mengandung daya hisap yang kuat, yang menghisap pusaran angin ke tanah dan menetralkan serangan. Teknik gravitasinya kini dapat menghasilkan kekuatan 500 kali lipat dari gravitasi, dan mampu memengaruhi pusaran angin ini, mengurangi banyak tekanan dari serangan tersebut. Tak heran, ketika King Feng maju, banyak binatang iblis menyerang. Selain elang iblis angin hijau, batu iblis angin juga ikut menyerang. Batu iblis angin menumbuhkan sepasang sayap pada kedua sisinya, dan dapat terbang di langit, tetapi King Feng membunuh mereka semua. Energi roh King Feng sekarang sangat kuat, sehingga tidak ada seorang pun yang berada di bawah alam tertinggi tingkat ke-7 yang dapat mengalahkannya. Dia akhirnya tiba di depan benih dao angin ini, dan dia mengulurkan tangan untuk mencoba menyentuh manik hijau itu. Namun, manik-manik hijau itu melepaskan kekuatan pencegah yang memantul dari tubuh King Feng. Kemudian, formasi pertahanan hijau muncul di depan gua dan mencegah King Feng masuk. Bab 1732. Alam tertinggi tingkat ketiga tercapai. Mata King Feng berbinar terkejut saat dia berkata, aneh sekali, ada orang yang benar-benar memasang formasi pertahanan di sini. Matanya menampakkan kekhawatiran saat dia melepaskan seberkas cahaya untuk mengintai ke depan, mengungkap formasi pertahanan tingkat kekaisaran. Sebuah pikiran aneh muncul di benak King Feng. Mungkinkah seorang master kerajaan roh pernah datang ke sini sebelumnya, dan karena alasan khusus, meninggalkan formasi untuk melindungi benih dao angin ini? Jika itu adalah kultivator lain tanpa pengetahuan tentang naskah jimat formasi susunan, mereka tidak akan mampu memecahkan formasi tingkat kekaisaran. Namun, bahkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh King Feng, ia hanya mampu memecahkan formasi tingkat tertinggi, dan tidak memiliki pengetahuan tentang formasi tingkat kekaisaran. Namun Kaisar Malam Kegelapan bersama dengan King Feng, dan sebagai seorang santo kuno dengan pemahaman mendalam tentang formasi, ia dapat dengan mudah memecahkan semua formasi di bawah tingkat santo. King Feng berseru kepada Kaisar, "Senior, tolong bantu aku dengan formasi pertahanan tingkat kekaisaran ini." Jiwa Kaisar Malam Kegelapan terbang keluar dari pedang King Feng, lalu mengangguk dan memeriksa formasi tingkat kekaisaran di hadapannya. Tak lama kemudian, Kaisar mendesah, siapapun yang memasang formasi tingkat kekaisaran ini pastilah seorang jenius. Pertama, seseorang harus masuk ke dalam gua, lalu diusir keluar, jadi ada dua lapisan yang dirancang. Formasi susunan ini disebut, formasi kelas kekaisaran bergeser. Akan jadi masalah kalau aku datang lebih dulu, tapi kau baru saja menyentuh formasi susunan kelas kekaisaran, yang memudahkanku memecahkannya, karena aku belum menyentuh intinya. Kaisar Malam Kegelapan mengaktifkan teknik matanya untuk menembakkan dua sinar cahaya hitam yang saling terhubung, membentuk skrip jimat aneh. Teknik itu memasuki formasi pertahanan tingkat kekaisaran dan melepaskan gelombang energi yang kuat. Dalam sekejap mata, Kaisar menemukan cacat pada formasi susunan, yang terletak 3 mm dari pusatnya, ke arah pojok kiri atas. Posisinya sangat tersembunyi, karena kebanyakan orang tidak akan bisa melihatnya, kecuali mereka adalah master formasi susunan tingkat Sein yang kuat. Kaisar Malam Kegelapan menepuk maju dengan tangan kanannya dan meninju formasi pertahanan kelas kekaisaran di depannya hingga berlubang besar. Sinar cahaya formasi pertahanan putih itu hancur, dan benih dao angin di dalamnya pun terungkap. Kaisar Malam Kegelapan tersenyum dan berkata, "Anak kecil, keluarkan benih dao angin sekarang, dengan begitu energi anginmu akan menjadi lebih murni dan kuat." Kemudian Kaisar Malam Kegelapan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang kembali ke pedang King Feng. King Feng berterima kasih kepada Kaisar saat dia bergegas memasuki gua sedalam 1 meter, dan mengambil benih dao angin. Awalnya benih dao angin mencoba melepaskan diri, namun King Feng menggunakan mantra surgawi abadi untuk membentuk sinar penekan abadi, yang memungkinkannya meraih benih dao angin. Kemudian, King Feng mengaktifkan darah naganya dan melepaskan aura penekan naga ilahi dan garis darah pemakan untuk menekan pergerakan benih dao angin. King Feng membuka mulutnya dan memasukkan benih dao angin ke dalam mulutnya. Kemudian, ia mengaktifkan mantra surgawi abadi untuk membentuk sinar energi emas yang disebut kekuatan aturan untuk menyerap benih dao angin. Benih dao angin awalnya bersinar dengan cahaya hijau, saat ia terus-menerus berguling-guling di dalam tubuh King Feng. Tubuh King Feng menjadi sangat ringan saat ia terbang ke dalam kehampaan. Ia tidak menggunakan esensi vitalnya, atau teknik apapun, ia hanya menggunakan energi dari benih dao angin. Tubuh King Feng terbang dengan kecepatan tinggi, seolah-olah tiba-tiba muncul dari dalam kehampaan, dan mampu menempuh jarak 100 meter dalam waktu kurang dari 1 detik. Ia bergerak sangat cepat bagaikan sambaran petir saat ia bergeser di sekitar lembah badai. Ia tiba-tiba muncul di puncak salah satu gunung, tetapi kemudian langsung muncul kembali di dasar lembah.
Batu-batu dan tanaman di lembah itu semuanya hancur karena kecepatan tinggi yang dimiliki oleh King Feng saat dia melewatinya. Dia menggunakan nyanyian surgawi abadi internalnya untuk menyerap benih dao angin, dan saat lapisan luar benih dao angin terserap sepenuhnya, energinya terbentuk menjadi hembusan angin yang kuat. Energi atribut angin muncul sebagai percikan hijau di kulit, otot, urat, dan organ tubuh King Feng, seiring kecepatannya bertambah cepat. Di sisi tubuh King Feng, tumbuh sepasang sayap hijau, terdiri dari energi angin dan menyerupai sayap sungguhan. Dengan kepakan ringan, King Feng segera muncul ribuan meter jauhnya seperti tornado petir. Pada saat yang sama, inti roh King Feng juga berubah. Kedua tanda itu bergetar hingga akhirnya, ketika energi berkumpul dan cahaya hijau berhenti berkilau, tanda ketiga muncul. Tiga tanda berarti ia telah resmi mencapai tingkat ketiga alam tertinggi. King Feng merasa tubuhnya dipenuhi energi, seolah-olah dia akan meledak. Dia mengepakkan kedua sayap di punggungnya, dan dengan suara, swoosh, dia muncul di atas lembah badai, dan menghantam ke depan dengan keras. Bang! Dengan suara keras, sisi kiri lembah tinggi itu hancur berkeping-keping, menyebabkan pecahan-pecahan batu berjatuhan kemana-mana. King Feng membuat dirinya takut, karena ia tidak menyangka pukulannya akan sekuat ini ketika ia mencapai tingkat ketiga alam tertinggi. Ia kemudian mengayunkan pukulan lain ke arah sisi kanan lembah badai. Dengan suara, bang, keras lainnya, puncak-puncak tinggi di sisi kanan lembah badai juga hancur. Gemuruh gemuruh gemuruh. Tinju King Feng menghancurkan semua puncak tinggi di kedua sisi lembah badai, melemparkan semua batu ke bawah dan menginjak-injak seluruh lembah hingga rata. Kemudian King Feng melambaikan sayapnya dan berubah menjadi angin puyuh yang segera muncul di hadapan Meng Yao Su dan yang lainnya. Wajah menarik Meng Yao ditutupi dengan keterkejutan, saat dia melangkah mundur, karena orang ini bergerak terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk melihat siapa orang itu. Setelah Meng Yao melihat ke depan dan menyadari itu adalah King Feng, matanya dipenuhi kegembiraan saat ia bergegas menghampiri, menarik lengan King Feng, dan berkata, ini benar-benar kamu, kok kamu bisa secepat ini? Aku bahkan tidak bisa melihatmu. King Feng terkikik dan berkata, aku baru saja mendapatkan benih dao angin dan menyerap sebagian energinya. Itulah sebabnya aku memiliki sayap elemen angin ini dan juga mencapai level baru. Sekarang, aku pasti bisa membunuh Kaisar Matahari Api. Petik 2. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit memandang King Feng dengan kagum. Mereka berdua tahu betapa dahsyatnya benih dao angin. Benih itu merupakan katalis bagi salah satu kekuatan paling orisinal antara langit dan bumi, dan sangat langka serta berharga. Sungguh beruntung bagi King Feng untuk mendapatkannya. Bab 1733. Kaisar Kerajaan Matahari Api. King Feng segera memimpin Meng Yao Su, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Liang, dan yang lainnya menuju perbatasan Lingyun. Sepanjang perjalanan, King Feng bertemu dengan lebih banyak pengungsi, yang semuanya adalah para pembudidaya diri dan warga sipil yang tinggal di dekat perbatasan Lingyun. Banyak yang terluka, kehilangan anggota tubuh, sementara beberapa telah meninggal dunia akibat luka-luka mereka di sepanjang jalan. Setelah King Feng bertanya pada orang banyak, dia mengetahui bahwa Kaisar Matahari Api telah melewati perbatasan Lingyun dan kini menyerang semua kultivator di Lingyun. Setiap kota yang ditemuinya di sepanjang jalan, Kaisar Matahari Api akan menghancurkan temboknya dan kemudian secara brutal membunuh semua orang di dalamnya tanpa ampun. Ketika mendengar para pengungsi itu, wajah King Feng berubah menjadi hijau karena marah. Ia tak pernah menyangka Kaisar Matahari Api akan begitu hina. Ia tahu bahwa para pembudidaya diri ini tidak sekuat dirinya, namun mereka tetap dibunuh tanpa ampun. Rasa bersalah King Feng bertambah, karena dia tahu Lingyun mengalami semua siksaan ini akibat tindakannya. Si anak anjing hitam berkata di sampingnya, King Feng, berdasarkan apa yang dikatakan para pengungsi ini, Kaisar Matahari Api akan segera tiba. Kita sebaiknya tidak pergi ke sana, sebaiknya kita tetap di sini dan memasang perangkap atau formasi susunan di sini. King Feng mengangguk, menyadari bahwa si anak anjing hitam benar. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang formasi susunan dan dapat memanfaatkan geografi di sini untuk memasang jebakan besar. Begitu Kaisar Matahari Api dan pasukannya tiba, mereka akan terjerumus ke dalam kubangan kematian dan kesengsaraan. King Feng mulai melakukannya tanpa ragu-ragu, dia segera memimpin Meng Yao, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Liang, dan raksasa gurun untuk mengumpulkan pohon-pohon spiritual untuk membuat panah spiritual. Dia lalu mengeluarkan batu vitalitas, dan memanfaatkan letak geografis lembah yang tinggi, dia memasang perangkap formasi susunan tingkat kelima tingkat tertinggi yang sangat besar. Ini adalah formasi susunan terkuat yang pernah dibentuk oleh King Feng sepanjang karir kultivasinya. Ia memanfaatkan ketinggian gunung, kedalaman lembah, ketajaman bebatuan, dan derasnya sungai untuk menyusun beberapa formasi susunan naskah jimat neraka. Tidak hanya mengatur formasi susunan, ia juga menggunakan kayu spiritual untuk membuat pasak kayu dan anak panah kayu yang ditempatkan di sekitar formasi susunan. Begitu seseorang menginjaknya,
susunan ini akan secara otomatis menyerang dan menembak semua orang yang terlihat. Setelah semuanya diatur, King Feng berkata, "Meng Yao, ayo kita cari tempat bersembunyi, dan tunggu sampai Kaisar Matahari Api dan pasukannya tiba." Meng Yao mengangguk dan menemukan gua tersembunyi bersama King Feng, anak anjing hitam, dan yang lainnya. Setelah mereka masuk, mereka mengangkat batu besar untuk menutup gua, hanya menyisakan lubang intip yang memungkinkan mereka melihat keluar dengan tenang. King Feng berkata pelan, "Anak anjing, gunakan aura binatang iblismu untuk memanggil binatang iblis terbang, dan bantu kami mencari tahu apa yang terjadi di luar." Petik 2. Anak anjing hitam mengangguk dan melepaskan aura anjing leluhurnya, menekan burung pipit iblis, dan memerintahkannya untuk terbang ke langit dan membawa kembali berita. Tak lama kemudian, burung pipit itu terbang kembali dan berkata, "Kaisar Matahari Api berada 10 km jauhnya dan akan tiba dalam beberapa menit." Tepat pada waktunya, beberapa menit kemudian, Kaisar Matahari Api dan 1 juta prajuritnya tiba tepat di luar pegunungan tinggi. Kaisar Matahari Api memiliki alis tebal dan rambut merah menyala. Mengenakan gaun naga, ia memancarkan aura dahsyat yang mengguncang seluruh ruangan. Ia terbang paling depan, tetapi kemudian berhenti dengan cemberut sementara keterkejutan memenuhi matanya. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan jajaran gunung tinggi di hadapannya, mungkin karena indera alam tertinggi tingkat ke-8-nya. Kemudian, seorang jenderal berbaju besi berjalan mendekat dan bertanya, "Kaisar, mengapa Anda berhenti?" Kaisar Matahari Api berkata, "Aku merasakan sesuatu yang aneh di pegunungan." Jenderal berbaju hitam itu tertawa dan berkata, "Kaisar, aku akan memimpin 100.000 pasukan ke dalam dan menghabisi semua yang bersembunyi di pegunungan di hadapan kita." Jenderal berbaju besi hitam itu melambaikan tangannya, dan memimpin 100.000 pasukan memasuki pegunungan tinggi. Namun, tepat ketika mereka semua bergegas memasuki pegunungan, pemandangan di hadapan mereka berubah, seolah-olah mereka tiba-tiba dibawa ke surga dunia. Pemandangan berubah dari pegunungan menjadi paviliun tepi danau yang dipenuhi wanita cantik, anggur, dan makanan. Saat mereka mendekati wanita cantik itu, sejumlah besar pedang spiritual menyerbu dari seluruh penjuru, disertai panah kayu yang tak henti-hentinya menusuk tubuh mereka. Cipratan, cipratan, cipratan. Pasak kayu spiritual itu menusuk jantung para prajurit, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dengan darah membasahi tubuh mereka. Semua prajurit yang terjebak dalam barisan itu mulai menjerit kesakitan, bahkan jenderal berbaju besi hitam itu terluka parah saat sebuah panah menembus kakinya. Mata Kaisar Matahari Api menjadi dingin saat dia melihat ini. Dia tahu ada sesuatu yang aneh di pegunungan di depan mereka, tapi siapa sangka seseorang akan memasang jebakan. Itu juga formasi serangan yang sangat kuat, sehingga separuh pasukan yang dikirim terbunuh atau terluka. Mata Kaisar Matahari Api dipenuhi amarah saat ia mengaktifkan esensi vital elemen apinya untuk membentuk nyala api yang ia lemparkan ke arah pegunungan dalam upaya menghancurkan jebakan tersebut. Akan tetapi, suatu kekuatan tolak yang besar muncul di pegunungan tinggi, yang berasal dari pertahanan formasi susunan, mengirimkan kembali nyala api yang berkobar. Wajah Kaisar Matahari Api memucat saat ia berkata, "Menarik, ini formasi susunan jebakan tertinggi tingkat ke-5. Sepertinya aku harus mengerahkan seluruh tenagaku." Kaisar Matahari Api menghunus pedang selebar 2 jari, panjang 1,60 meter, dan seluruhnya berwarna merah api. Pedang itu terbuat dari batu meteorit api, bersama dengan kristal baja gelap. Di permukaan pedang merah ini terukir aksara jimat merah kuno. Semua aksara jimat kuno ini luar biasa kuatnya, melepaskan energi pasif yang begitu dahsyat hingga seolah mengguncang langit dan bumi, meretakkan ruang di sekitarnya. Pedang ini disebut pedang api tertinggi dan sangat terkenal di 5 kerajaan benua api merah selatan. King Feng melihat pedang merah dari lubang intip gua dan terkejut. Dia jelas merasakan kekuatan pedang merah ini, yang memungkinkan dia memperkirakan bahwa itu setidaknya merupakan harta spiritual tingkat tertinggi tingkat 8. King Feng tahu bahwa formasi pertahanannya tidak akan mampu menahan satu serangan pun, saat Kaisar Matahari Berapi mengayunkan pedang api tertingginya dan menebas ke depan. Pedang api tertinggi diselimuti oleh energi pedang yang membara mencapai suhu yang sangat tinggi, yang berbenturan keras dengan formasi pertahanan milik King Feng, menghancurkannya dan membuatnya lenyap. Pada saat yang sama, semua perangkap yang dipasang oleh King Feng dihancurkan oleh energi pedang dahsyat yang dilepaskan oleh pedang api tertinggi. Tiba-tiba, pedang api tertinggi milik Kaisar Matahari Api merobek udara dan membentuk sinar energi pedang merah lainnya yang menyerbu ke arah gua tempat King Feng bersembunyi. Bab 1734. Pertempuran Sengit. Wajah King Feng berubah, karena Kaisar Matahari Api telah menyerbu ke arah gua tempat King Feng bersembunyi dengan pedang api tertingginya. King Feng merasakan energi pedang yang kuat dari pedang api tertinggi dari jarak yang sangat jauh dan mengetahui bahwa itu adalah pedang spiritual tertinggi tingkat ke-8, kekuatannya membuatnya merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Semua orang di sekitar Liang merasakan bahaya, terutama Liang, ia sama sekali tidak mampu menahan tekanan pedang tertinggi tingkat 8. Tubuhnya gemetar dengan kulit pucat, hampir pingsan.
King Feng meninju pintu gua dengan keras menggunakan tangan kanannya, dan tubuhnya terlempar ke udara, langsung menghantam sinar pedang dari pedang tertinggi. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan cahaya pedang memasuki gua, ia harus melindungi semua orang di sekitarnya. Ia melepaskan tinju ketujuh dari Strangle Hellfish, yang merupakan tinju terkuat yang pernah dipelajarinya. Tinju itu melepaskan naskah jimat neraka yang mengerikan, berisi energi dahsyat yang mengguncang angkasa. Begitu muncul, retakan itu membelah langit dan bumi. Sebuah tinju esensi vital yang besar menghantam pedang api tertinggi, mengguncang langit dan menghancurkan seluruh ruang dengan kekuatannya, menyebabkan pecahan dimensi yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Batu-batu dan pasir beterbangan kemana-mana, sementara pohon-pohon dan batu-batu hancur berkeping-keping. Mata Kaisar Matahari Api dipenuhi dengan keterkejutan, siapa yang tahu bahwa sinar pedangnya akan dikalahkan oleh tinju King Feng. Kaisar Matahari Berapi menatap King Feng dan berkata, "Berikan padaku ilmu pedangmu, dan aku akan membiarkanmu mati dengan tubuh yang utuh." Mata King Feng menjadi dingin, siapa yang tahu bahwa Kaisar Matahari Api ini menginginkan teknik tinjunya. Ia tersenyum tipis dan berkata dengan arogan, "Kaisar Matahari Api, aku suka pedang tertinggi api di tanganmu. Berikan padaku, dan aku akan membiarkanmu mati dengan tubuh utuh." "Beraninya kau? Siapa kau berani bicara seperti itu tentang Kaisar Matahari Api kita?" Tiba-tiba terdengar suara liar di samping Kaisar Matahari Api, berasal dari jenderal berbaju zirah hitam. Jenderal berpakaian hitam baru saja memimpin 100.000 prajurit memasuki pegunungan, dan setengah dari mereka terbunuh oleh jebakan King Feng, dan dia terluka di kaki. King Feng menatap sang jenderal berbaju zirah, matanya dipenuhi niat membunuh. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi kemasan. Energi emas itu mengandung kekuatan asli dari benih dao emas dan langsung muncul di depan tenggorokan sang jenderal berbaju besi, merobeknya hingga berlubang besar dan ia terus-menerus berdarah. Dengan suara, "Bang!" jenderal berbaju besi hitam itu jatuh ke tanah dengan mata sayu dan mati. Wajah Kaisar Matahari Api berubah dengan amarah di matanya, seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Jenderal berbaju hitam itu adalah prajurit kesayangannya, tapi King Feng malah membunuh jenderal di depannya. Sungguh memalukan. Kaisar Matahari Api mengayunkan pedang api tertinggi di tangannya lagi, dan menyerang King Feng, saat pedang itu melepaskan energi pedang merah. Energi pedang api membakar seluruh kehampaan, mengandung suhu yang sangat tinggi, dan membakar pepohonan, tanah, dan bebatuan yang dilewatinya. King Feng sama sekali tidak peduli. Ia mengaktifkan tubuh api penyucian fana internalnya sambil melepaskan benih dao emas dan energi emas, lalu melepaskannya dalam satu pukulan. Dengan cahaya keemasan, ia menerangi seluruh langit dan bumi saat bertabrakan dengan energi pedang merah milik Kaisar Matahari Api dan menghancurkan seluruh ruang. Tinju King Feng berhasil mengalahkan energi pedang Kaisar Matahari Api dalam satu pukulan, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kaisar Matahari Api, energi pedangmu tidak bisa mengalahkan tinjuku, coba serang lagi." Wajah Kaisar Matahari Api menjadi canggung. Ia adalah kekuatan alam tertinggi tingkat 8 dan sangat terkenal di seluruh benua api merah. Bagaimana mungkin King Feng bisa mengejek Kaisar suatu kerajaan di depan para prajuritnya? Kaisar pun murka. Pedang bayangan api langit. Kaisar Matahari Api berteriak sambil melepaskan pedang bayangan api langitnya. Teknik pedang ini sangat kuat, karena merupakan teknik pedang tingkat Kaisar yang terfragmentasi. Pedang api tertinggi di tangan Kaisar Matahari Api menyerbu dan membentuk 100 proyeksi pedang panjang. 100 proyeksi pedang panjang ini saling berdekatan, dan menyerang King Feng dari segala arah. Tidak seorang pun dapat membedakan pedang mana yang asli dan mana yang tidak. Para prajurit Kaisar Matahari Api semuanya terlibat dalam diskusi yang seru. Mereka adalah para praktisi kerajaan Matahari Api, dan tentu saja tahu betapa dahsyatnya teknik pedang itu. King Feng sudah mati, Kaisar kita baru saja mengeluarkan teknik pedang bayangan api langitnya. Benar sekali, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan serangan ini di kerajaan Matahari Api. Aku sudah merasakan kematian King Feng, beraninya dia membunuh putra mahkota kita. Aku tidak akan puas sampai kita melubangi 100 lubang di tubuhnya hari ini. Semua orang di bawah berdiskusi dengan penuh semangat, karena mereka semua memandang King Feng seolah-olah dia adalah orang mati. Meng Yao melihat pemandangan di langit, dan wajahnya berubah. Ia mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk mencoba membedakan pedang asli dari yang palsu. Ini adalah pecahan teknik pedang tingkat Kaisar. Meng Yao masih belum bisa membedakan mana yang asli, karena kekuatannya terbatas. Liang berkata dengan cemas, "Putri ketiga, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi pada kakak Li? Haruskah kita membantu?" Wajah Meng Yao dipenuhi kecemasan saat dia berkata, "Aku tidak tahu apakah teknik pedang itu asli atau palsu, ayo kita bantu dia." Namun anak anjing hitam berkata kepada Meng Yao dan Liang, "Jangan khawatir, aku yakin bahwa King Feng akan menemukan solusinya." Anak anjing hitam telah menghabiskan sebagian besar waktu bersama King Feng, dan tentu saja tahu bahwa King Feng memiliki kekuatan besar bernama Clairvoyance, yang ia pelajari dari Raja Kekacauan. Hanya dengan sekali lihat,
ia bisa membedakan yang asli dan yang palsu. King Feng berdiri di udara tanpa gerakan apapun, saat dia dengan tenang menatap 100 proyeksi pedang panjang di depannya, tanpa perubahan ekspresi apapun. Kaisar dan para praktisi matahari api mengira dia sedang pamer, tetapi mereka tidak tahu bahwa King Feng sangat familiar dengan ilusi teknik pedang semacam ini. Seseorang pernah menyerangnya dengan ilusi pedang semacam ini sebelumnya dan dengan mudah dikalahkan olehnya. King Feng menyalurkan clairvoyance dengan mata kanannya, melepaskan sinar cahaya keemasan yang sangat terang yang menyinari 100 pedang panjang di depannya, segera mengidentifikasi pedang panjang yang tersembunyi di sebelah kanan. Ia tahu bahwa yang paling kanan adalah yang asli, sedangkan yang lainnya hanyalah ilusi atau cahaya pedang. Sekarang setelah King Feng menemukan pedang asli, senyum muncul di wajahnya, karena dia telah memecahkan teknik tersebut. Bab 1735. Mengalahkan Kaisar Matahari Berapi-api. Dengan kewaskitaannya, King Feng Li mampu menemukan kelemahan dalam teknik pedang Kaisar Matahari Api. Li King Feng langsung mengaktifkan tinju neraka cekik dan melepaskan mantra-mantra kuat dari neraka. Dengan satu pukulan, ia berhasil menghancurkan semua 100 proyeksi pedang api tertinggi, hanya menyisakan pedang aslinya. Pasukan kultivator itu semua terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa King Feng akan menghancurkan metode pedang bayangan api langit milik kaisar mereka dengan begitu mudah. Bukan hanya tentara yang terkejut, sang kaisar pun juga terkejut. Tak seorang pun yang cukup kuat untuk menghadapinya setelah ia mempelajari ilmu pedang ini. Sang kaisar telah mampu menyapu bersih seluruh negara matahari api dan tak seorang pun berani melawannya. Karena teknik pedang tingkat kaisar ini sangat sulit ditembus, kekurangannya tersembunyi dengan sangat baik. Di luar dugaan sang kaisar, Li King Feng bisa menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Li Qingshan tertawa dan berkata, "Sudah kubilang, teknik pedangmu terlalu lemah. Aku sudah bilang untuk menggunakan serangan lain, tapi karena kau tidak mau, giliranku yang menyerang." Lili membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi kemasan. Energi itu bagaikan pelangi yang menembus angkasa, langsung muncul di hadapan Kaisar Matahari Api. Sang kaisar ketakutan dan segera mencabut pedang api tertingginya untuk menghalangi sinar energi emas milik King Feng. Tabrakan antara sinar energi dan pedang menghasilkan suara yang tajam dan jernih. Meskipun tajam dan jernih, sinar energi tersebut mengandung energi yang sangat besar yang menghancurkan aliran waktu dan ruang di sekitarnya. Energi yang mengamuk menyebar dan menghancurkan semua tanaman dan batu yang ada di sekitar tabrakan. Beberapa petani yang berada dekat dengan lokasi tabrakan bahkan terpotong dua oleh energi yang dilepaskan dari benturan tersebut. Pada saat itu, tidak ada yang memandang rendah Li King Feng. Baik itu para kultivator atau kaisar, mereka semua mundur dengan wajah pucat. Mereka merasakan betapa kuatnya Lili. Tidak hanya fisiknya yang luar biasa kuat, energi zaman keemasan yang terpancar dari mulutnya juga misterius dan kuat. Sang kaisar kesal karena dia tidak menyangka metode pedangnya akan dapat ditangkal dengan mudah oleh King Feng Li, yang membiarkannya menarik pedangnya. "King Feng Li, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat fisikku." Kaisar meraung dan tubuhnya menghilang ke dalam ruang kosong. Tiba-tiba, sang kaisar muncul tepat di belakang King Feng Li dan mencakar jantung King Feng, ingin merobeknya. Wajah King Feng Li berubah karena dia tidak menyangka kaisar akan mampu mencapai kecepatan secepat itu dan menguasai kitab jimat kekosongan, sehingga memungkinkan dia menyerang dari arah berbeda secepat itu. Namun, Li King Feng tidak akan kalah semudah itu. Ia telah memurnikan sebagian benih dao angin dan menjadi sangat cepat. "Sayap elemen angin," teriak Li King Feng sambil mengaktifkan energi angin di tubuhnya, membentuk sayap di punggungnya. Sayapnya berwarna hijau, seperti sayap elang dewa terbang. Dengan satu ketukan ringan, Lili langsung muncul di suatu tempat sejauh 1000 meter dan menghindari serangan kaisar. Sang kaisar bingung karena dia tidak mengira King Feng Li akan mampu menghindari serangannya dari kekosongan. Teknik kekosongannya sangat kuat, teknik ini memungkinkan kaisar menghilang ke dimensi lain yang dikenal sebagai kekosongan dan langsung muncul 1000 meter jauhnya. Kaisar sering menggunakan metode ini untuk membunuh orang lain. Ia tak percaya serangannya gagal, dan dengan cepat menghilang ke ruang kosong lagi. Saat berikutnya, ia muncul di samping Li King Feng, hanya 20 cm jauhnya. Dia mengayunkan cakarnya dan menyerang ke arah tenggorokan King Feng Li. Li King Feng tampak tenang dan tak kenal takut. Tepat ketika cakar kaisar hendak mencapainya, ia mengepakkan sayapnya dan sekali lagi menghindari serangan kaisar. Sayap hijau milik Li Qingshan telah meningkatkan kecepatannya secara drastis. Sayap itu berasal dari benih dao angin yang mewakili energi alam paling murni. Jadi, apapun yang dilakukan kaisar, ia tidak akan mampu mengejar Li Qingshan. Lili terus menghindari dan menyia-nyiakan esensi vital kaisar karena ia tahu kekuatan dan esensi vitalnya yang sebenarnya lebih lemah. Semakin ia menyia-nyiakan esensi vital kaisar, semakin bermanfaat bagi Lili. Seiring berjalannya waktu, sang kaisar mulai merasa lelah karena membutuhkan banyak sekali semangat dan saripati vital untuk menghilang ke dalam dimensi kehampaan.
King Feng Li mengepakkan sayapnya dan langsung muncul di sebelah kiri Kaisar. Dia menunjuk ke arah lengan kanan Kaisar dengan jari telunjuk kanannya. Jari telunjuk kanan King Feng Li telah menyatu dengan tulang naga, dan dia hanya akan menggunakannya ketika dia menghadapi musuh yang sangat kuat. Kekuatan tulang naga itu luar biasa dahsyat karena mengandung keberadaan naga suci. Dengan satu sentuhan, tulang itu melubangi lengan Kaisar, menyebabkan darah mengucur deras. Meskipun sang Kaisar merupakan penguasa alam tertinggi tingkat 8, ia tidak dapat bertahan melawan kekuatan tulang naga. Wajah sang Kaisar pucat dan dia mengerang kesakitan. King Feng Li terus melambaikan jari telunjuk kanannya untuk membentuk seberkas esensi vital keemasan, yang menggumpal dari kekuatan tulang naga. Jari King Feng Li terus-menerus mengenai berbagai bagian tubuh Kaisar, membuat lubang di lengan, kaki, dan dada Kaisar. Namun, tulang naga lili hanya bisa digunakan 3 kali karena telah menghabiskan darah naga dan esensi vitalnya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat saat ini, ia tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Kerumunan orang tercengang oleh pemandangan itu. Mereka tidak percaya Kaisar mereka dikalahkan oleh Li Qingfeng, hal itu mustahil di masa lalu. Kaisar Matahari Api sangat kesal karena dia tidak tahu alasan mengapa dia kalah dari King Feng Li, dia lebih kuat dan memiliki harta spiritual yang lebih baik. Li Qingfeng mengepakkan sayapnya lagi, muncul tepat di belakang Kaisar dan menendangnya. Tendangan itu mendarat di pantat Kaisar dan membuatnya terpental. Bab 1736. Api Matahari yang berapi-api. Setelah melihat tubuh Kaisar Matahari Api melayang di udara akibat tendangan King Feng, pasukan kultivator itu tercengang, seakan-akan mereka telah melihat hantu. Apa yang baru saja kulihat? Apa Kaisar kita baru saja ditendang pantatnya? Ya, kamu tidak berhalusinasi. Kasihan dia. Kau mencari kematian. Apa kau meremehkan Kaisar kita? Hati-hati, karena dia akan mengambil nyawamu jika mendengar kata-katamu. Tentara mulai berdiskusi di antara mereka sendiri sambil menatap King Feng Li dengan ekspresi ketakutan. Dari semua orang, mereka dulu paling takut kepada Kaisar Matahari Api karena ia luar biasa kuat. Jika mereka tidak mematuhinya, mereka akan dibunuh. Tapi sekarang, mereka semakin takut pada Li Qingfeng. Dia mampu menendang Kaisar, orang yang mereka anggap dewa, ke udara dengan begitu mudahnya. Seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti itu akan dikagumi dimanapun mereka pergi. Terutama di dunia mereka di mana kekuatan adalah segalanya. Jika seseorang tidak cukup kuat, ia bisa dengan mudah dibunuh di dunia ini. Sekarang setelah sang Kaisar terluka parah oleh King Feng Li, cukup jelas bahwa ia bukanlah tandingan King Feng Li. Seolah-olah mempermainkan Kaisar, dia mengangkat sayap di punggungnya, dan secepat kilat, muncul di belakang Kaisar dan memberinya tendangan lagi. Tendangan demi tendangan, ia terus muncul di belakang sang Kaisar dan menendangnya ke udara. Bagaikan bola sepak, sang Kaisar ditendang-tendang oleh Li Qingfeng. Ia tak mampu melawan karena kecepatannya jauh di bawah Li Qingfeng. Bang! Ia kembali ditendang oleh Li Qingfeng. Kali ini, tubuhnya terbanting keras ke bebatuan di gunung. Pecahan batu berterbangan kemana-mana akibat benturan tersebut. Kaisar bangkit dari tanah dan berteriak dengan marah, King Feng. Beraninya kau menendangku seperti ini. Aku akan membunuhmu hari ini. Dia meraih harta rohaninya, yaitu labu yang berwarna merah menyala dan berukuran setengah kaki panjangnya. Pada labu api itu terdapat aksara jimat berwarna merah yang bukan merupakan aksara modern, melainkan merupakan bahasa kuno yang memancarkan kekuatan dahsyat dan misterius. Mata sang Kaisar berkilat penuh niat membunuh. Harta karunnya adalah artefak spiritual terlarang, dan ia hanya akan menggunakannya jika berada dalam situasi hidup atau mati. Dia memutuskan untuk menggunakannya saat itu karena ingin membunuh Lily. Sekalipun dia sendiri terluka dalam prosesnya, itu tetap sepadan baginya. Kaisar membuka mulutnya dan mulai membaca mantra. Perlahan, kata-kata merah mulai muncul dan berkelebat saat tercetak di labu. Labu itu sendiri mulai memancarkan cahaya merah yang menerangi seluruh langit seolah-olah menelannya. Sang Kaisar kemudian mengulurkan tangan kanannya dan membuka tutup labu, lalu mengeluarkan api merah. Api itu menyilaukan, suhunya sangat tinggi, mencapai 9.000 derajat. Lingkungan, pepohonan, dan monster di sekitarnya langsung terbakar habis. Bahkan abunya pun tak tersisa. Kaisar bahkan rela mengorbankan seluruh pasukannya hanya untuk membunuh King Feng Li. Wajah King Feng dipenuhi ekspresi terkejut karena dia tidak menyangka Kaisar Kerajaan Matahari Api memiliki harta seperti itu. Ia merasa sangat yakin bahwa labu merah itu adalah labu suci dan api di dalamnya pun setara dengan api suci. Ia bertanya-tanya dari mana Kaisar mendapatkan senjata semacam itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia sendiri memiliki labu emas yang berisi api emas, jadi mungkin tidak begitu aneh bagi Kaisar untuk memiliki barang seperti itu. Suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar di kepala Li Qingshan, aku tidak menyangka akan melihat labu matahari api yang legendaris ini di sini. Mendengar suara Kaisar Malam Kegelapan, King Feng Li bertanya, apa itu labu matahari api? Kaisar Malam Kegelapan menghela napas dan mulai menjelaskan,
labu matahari api adalah harta spiritual Santo Api di zaman kuno. Labu ini berisi api matahari api setingkat Santo, dan cukup terkenal di seluruh alam semesta. Li Qingfeng cukup terkejut dengan jawabannya dan bertanya lagi, jadi, api emas yang kumiliki, apakah lebih kuat daripada api matahari berapi-api? Kaisar Malam Kegelapan menjawab, api emas berada di peringkat 100 dalam sistem peringkat, sementara api matahari api berada di peringkat 99, satu tingkat di atasmu. Suhunya bisa mencapai 9.000 derajat, luar biasa kuatnya. Li Qingfeng tercengang mendengar kata-kata Kaisar Malam Kegelapan. Api emas yang dimilikinya hanya mencapai sekitar 8.000 derajat. Qingfeng Li merasa seakan-akan tubuhnya juga terbakar, jika ada kultivator lain di tempatnya, mereka pasti sudah terbakar sampai mati oleh api. Seolah melihat kekhawatirannya, Kaisar Malam Kegelapan menjelaskan, jangan terlalu khawatir, meskipun api emas yang kau miliki tidak sekuat itu, jangan lupakan darah naga dan tulang naga di dalam tubuhmu, yang keduanya mampu menahan suhu. Dan kelebihan api emas yang kau miliki adalah ia mampu melahap api lawan. Mata Qingfeng Li berkilat gembira karena dia lupa tentang darah naga dan tulang naganya. Naga dewa di zaman kuno adalah monster tingkat atas, bahkan makhluk abadi tingkat atas pun tidak sebanding dengan naga dewa. Tentu saja, api seorang suci pun tidak akan menimbulkan kerusakan apapun. Saat Li Qingfeng mulai tenang, ia mengangkat jari kanannya dan mengarahkannya ke depan. Labu api itu langsung terbelah dua. Qingfeng Li kemudian menyalurkan api emas dan api itu mulai muncul di jari-jarinya. Pergilah, telan api labu matahari api. Dengan sekali sentakan ringan, api kemasan itu terlempar ke arah lawan. Dengan kilatan kemasan, ia muncul tepat di atas api matahari api dan melilit api yang menyala-nyala itu. Api matahari yang berapi-api mulai berjuang dan kedua api itu bertarung satu sama lain. Api matahari api menyembur keluar dari lingkaran emas dan mulai menyerang. Api emas itu menghindari serangan api matahari api dan membalas dengan serangannya sendiri. Dua api tingkat suci saling bertarung di udara. Bab 1737. Pembunuhan Kaisar Kerajaan Matahari Api. Baik Qingfeng Li maupun Kaisar Kerajaan Matahari Api menatap dari bawah dengan kaget. Mereka tidak menyangka api mereka memiliki spiritualitas, mereka seperti dua orang yang sedang bertempur sengit, ingin mengalahkan satu sama lain. Dari dalam api emas, seorang gadis kecil berambut pirang muncul. Dia sangat cantik dan sangat muda, baru berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Rambut dan pupil matanya berwarna keemasan, dan tubuhnya bersinar seperti matahari kecil. Gadis kecil itu adalah roh dari dalam api emas. Dia mengayunkan tangan kanannya dan memukul mundur api matahari yang berapi-api. Beraninya kau memukul hidungku. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Dari dalam api matahari api terdengar suara pemuda yang marah. Itulah roh api matahari yang berapi-api. Ia masih terlalu muda, sehingga tubuhnya belum bisa bermanifestasi, dan hanya bisa mengeluarkan suara. Gadis pirang itu tersenyum dingin dan berubah menjadi seberkas api emas yang melingkupi api matahari berapi sekali lagi. Kekuatan dahsyat meledak dari gadis pirang itu dan api menutupi seluruh langit. Api matahari berapi-api menjerit dan meronta namun tidak dapat menandingi gadis pirang itu. Gadis berambut pirang itu mulai menggumamkan sebuah mantra dan tulisan-tulisan jimat emas bermunculan di udara. Naskah jimat emas merupakan naskah yang berasal dari zaman dahulu kala, dan mengandung kekuatan misterius. Dengan naskah jimat, api matahari berapi-api dengan cepat ditelan. Setelah menelan api matahari berapi-api, suhu tubuh gadis pirang itu meningkat dari 8.000 derajat menjadi 9.000. Tubuh gadis itu bersinar lebih terang dan orang-orang di sekitarnya hampir tidak dapat membuka mata mereka karena silaunya. Gadis itu bersendawa seolah baru saja selesai makan dan setelah melihat Qingfeng Li, kembali ke api emas. Api emas kemudian menghilang ke tubuh Qingfeng Li. Qingfeng Li sangat terkejut, dia tidak menyangka sesosok roh telah muncul dari api emas. Adapun sang kaisar, dia bahkan lebih terkejut lagi. Labu api adalah senjata terkuat kaisar. Dulu, ketika ia masih seorang raja roh, ia mampu mengalahkan para penguasa alam kaisar roh setengah langkah dengan senjata ini. Namun, hari ini, labu api itu justru dilahap oleh api emas di dalam tubuh Qingfeng. Sang kaisar kini seperti seekor harimau tanpa cakar dan taring, sama sekali tidak berdaya. Lili muncul di samping kaisar dan mengayunkan tinjunya. Pukulan itu membuat lubang di tubuh kaisar, mematahkan tulangnya, dan menyemburkan darah. Bang! Sang kaisar terlempar mundur dan tubuhnya mendarat dengan keras di lantai. Dalam kepanikannya, dia meraih pedangnya, satu-satunya senjata yang tersisa, dan menusukkannya ke arah Qingfeng Li. Dengan mengangkat tangannya dengan cepat, Qingfeng Li berhasil merebut pedang dari kaisar. Dan dengan putaran lain tangan kanannya, dia menggunakan pedang dan memenggal kepala kaisar. Kepala sang kaisar terguling ke lantai, darah bercucuran di mana-mana. Mata di kepala itu masih memancarkan ketidakpercayaan. Kaisar tidak menyangka akan dipenggal di depan pasukannya sendiri. Jika ia tahu, ia tidak akan menyerang Ling Yun. Apa yang baru saja terjadi?
Apakah kaisar kita baru saja dibunuh oleh Li Qingfeng? Kaisar kita adalah master alam tertinggi level 8. Dia bahkan membawa labu api, bagaimana mungkin dia terbunuh? Aku tidak percaya ini. Aku pasti berhalusinasi. Kau bodoh. Kaisar kita sudah mati, larilah untuk menyelamatkan diri. Li Qingfeng itu iblis. Kalau kita tidak lari sekarang, kita akan mati. Tentara yang berkultivasi sendiri terkejut dan takut, seakan-akan mereka melihat setan. Mereka berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Mereka telah dikejutkan oleh Li Qingfeng. Mereka tahu bahwa meskipun pasukan mereka berjumlah 1 juta orang, mereka tetap tidak akan mampu menandingi Li Qingfeng. Qingfeng Li tidak bermaksud agar pasukannya melarikan diri, ia tahu jika ia membiarkan mereka hidup, mereka akan membahayakan penduduk Lingyun. Dia masih ingat dengan jelas seluruh keluarga seorang gadis terbunuh, anak anjingnya lah yang menyelamatkan hidupnya pada akhirnya. Qingfeng Li telah berjanji kepada gadis kecil itu bahwa dia akan membalaskan dendam keluarganya dan memusnahkan seluruh pasukan matahari api. Dia segera menggunakan medan gaya gravitasinya untuk mengunci pasukan di tempatnya, tidak membiarkan mereka melarikan diri. Dia lalu menggunakan alam api dan alam badai untuk membakar seluruh pasukan. Dia membiarkan Meng Yaosu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Liang, dan raksasa gurun membunuh sisanya. Pasukan itu dengan mudah dikalahkan oleh Qingfeng Li dan krunya. Dengan kecepatan yang tinggi, pasukan yang berjumlah 1 juta orang itu dibantai hingga tinggal sekitar 10.000 orang saja. Setelah pertempuran ini, kerajaan matahari api tidak akan mampu bertahan lagi. Bab 1738. Alam tertinggi tingkat kelima. Meng Yaosu menatap Qingfeng Li, mengedipkan matanya yang cerah sedikit dan berkata, "Kakak Li, kemana kita sekarang?" Li Qingfeng tersenyum lembut dan berkata, "Ayo kita rampas beberapa harta karun dari kaisar kerajaan matahari api dulu. Dia pasti punya banyak ramuan dan harta spiritual. Setelah kekuatan kita meningkat, kita akan menghentikan pasukan lain." Tubuhnya sedikit bergerak, dan ia berubah menjadi pusaran angin. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan mayat kaisar. Li mulai memeriksa tubuhnya, dan tak lama kemudian, ia menemukan cincin interspasial kaisar matahari api. Setelah kaisar matahari api mangkat, cincin interspasial menjadi benda tak bertuan. Qingfeng Li melepaskan kekuatan jiwanya, dan dengan lembut menyentuh cincin itu, menghapus semua tanda yang ada. Ia memasuki cincin interspasial dengan pikirannya. Detik berikutnya, Qingfeng dipenuhi kegembiraan saat ia bergumam, "Domba besar yang gemuk, ini benar-benar domba besar yang gemuk." Kaisar matahari api lebih kuat daripada Kaisar Lingyun. Ia mengumpulkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, dan semuanya berada di atas level tertinggi. Ia sama sekali tidak tertarik pada harta karun atau ramuan tingkat kaisar biasa. Qingfeng Li menemukan 3 ramuan kelas tertinggi tingkat kelima dan 1 ramuan kelas tertinggi tingkat ke-8 di dalam cincin interspasial. Selain itu, ada juga beberapa teknik kultivasi kelas tertinggi tingkat 8, dan beberapa ramuan dan harta spiritual. Qingfeng Li mengambil semua harta karun ini dengan kekuatan pikirannya dan menumpuk semuanya menjadi sebuah gunung kecil. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, Meng Yaosu, Liang, dan raksasa gurun semuanya berlari ke arah Lili. Mereka semua sangat gembira ketika melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Saat Qingfeng Li hendak meminum ramuan kelas tertinggi tingkat 8, seberkas cahaya hitam putih melesat keluar dari pikirannya dengan kecepatan tinggi dan menelan ramuan itu. Li Qingfeng langsung tahu bahwa itu adalah batu giling kekacauan karena hanya batu itu yang bisa memancarkan cahaya hitam putih. Li Qingfeng sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena Chaos Millstone merupakan harta roh yang memiliki kesadaran, ia akan selalu menjadi yang pertama mengambil hal-hal baik. Qingfeng Li khawatir batu giling kekacauan akan mengambil harta karun lainnya, jadi dia segera mengambil 3 ramuan kelas tertinggi tingkat kelima ke tangannya. Untungnya, batu giling kekacauan itu bijaksana dan hanya tertarik pada hal-hal terbaik. Setelah menelan ramuan kelas tertinggi tingkat 8 dan menyerap beberapa ramuan roh, batu itu kembali ke dalam pikiran Qingfeng dan tertidur. Tepat setelah Li Qingfeng merasa lega dan siap mengumpulkan ramuan roh lainnya, jiwa naga api muncul dan melahap sisa ramuan roh tersebut. Li Qingfeng sangat marah hingga wajahnya hampir membiru. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan ramuan-ramuan itu dimakan habis karena naga api telah menolongnya berkali-kali. Setelah anak anjing hitam dan ular pemakan langit melihat apa yang terjadi, mereka pun bergegas menuju ramuan itu dan mulai makan tanpa henti, menelan semua ramuan itu ke dalam perut mereka. Meskipun tubuh mereka kecil, perut mereka bagaikan lubang tanpa dasar. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghabiskan puluhan ramuan, herba, inti iblis, dan bahkan beberapa besi kristal hiun. Li Feng terdiam. Untungnya, ia segera mengambil 3 ramuan kelas tertinggi tingkat kelima, kalau tidak, tidak akan ada yang tersisa. Lili tidak berdebat dengan anak anjing hitam dan ular pemakan langit karena mereka selalu berada di pihaknya selama ini. Mereka memang pantas mendapatkan keuntungan. Meng Yaosu,
raksasa gurun, dan Li yang berdiri di samping dengan canggung. King Feng Li berjalan ke arah anak anjing hitam dan ular pemakan langit lalu menendang mereka. Kalian berdua sudah punya begitu banyak ramuan, kecuali beberapa. Petik 2. Meski keduanya tidak puas, mereka berhenti dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat melihat wajah berdarah dingin King Feng Li. Lili mengambil beberapa ramuan spiritual dan memberikannya kepada Meng Yaosu, raksasa gurun Liang, dan berkata, jika kau menyerap ramuan ini, kau dapat meningkatkan esensi vitalmu. Setelah itu, King Feng Li juga memilih harta spiritual ofensif dan defensif untuk masing-masing dari mereka. Meng Yaosu tidak memerlukan teknik kultivasi apapun karena ia berlatih Fairy Chen, yang merupakan teknik kultivasi tingkat abadi. Ia hanya memilih harta spiritual pertahanan yang akan berguna baginya, yaitu baju zirah merah. Baju zirah merah ini terbuat dari naskah jimat elemen api dengan baja gelap magma, yang membuatnya sangat lembut namun sangat kuat. Lili memberi Li Yang sebuah pedang lembut karena wanita seperti dia suka menggunakan pedang panjang yang lembut seperti ini. Pedang lembut itu adalah artefak spiritual tingkat tertinggi tingkat 2, yang sangat cocok untuknya. Akhirnya, Lili memilih palu raksasa merah untuk raksasa gurun. Palu itu sangat kuat dan beratnya hampir 500.000 kilogram. Hanya raksasa gurun, yang bertubuh kuat, yang mampu menahan beban dan kekuatan sebesar itu. Adapun Lili sendiri, ia memiliki 3 ramuan kelas tertinggi tingkat kelima dan sebuah pedang tertinggi api. Pedang tertinggi api adalah harta dharma kelas tertinggi tingkat ke-8, lebih kuat daripada pedang kaisar api. Lili tersenyum lembut dan berkata, kita harus segera mencari tempat dan menyerap semua ramuan dan ramuan spiritual kita. Setelah itu, kita akan pergi dan membunuh 3 kaisar lainnya. King Feng Li menemukan gua tersembunyi dan menyiapkan formasi pertahanan dan susunan ilusi. Formasi susunan pertahanan itu untuk bertahan melawan serangan binatang buas, sedangkan formasi susunan ilusi itu untuk membingungkan binatang iblis dan para kultivator, sehingga mereka bisa menghindari tempat ini. King Feng Li dan semua orang duduk bersila di dalam gua dan mulai menyerap dan mempraktikkan ramuan serta teknik kultivasi. King Feng Li membuka mulutnya dan menelan seluruh botol ramuan kelas tertinggi tingkat kelima saat itu berubah menjadi gelombang esensi vital yang melonjak ke dalam tubuhnya. King Feng Li kemudian mulai menggunakan mantra surgawi abadi untuk menyerap semua energi dan mengumpulkannya ke inti rohnya. Li Feng kini telah menjadi master di alam tertinggi tingkat ketiga. Kekuatan fisik, garis keturunan, dan inti spiritualnya telah berubah drastis. Inti spiritualnya telah berubah menjadi inti spiritual matahari kecil, yang sangat kuat dan juga membutuhkan energi yang sangat besar. Kultivator biasa pasti bisa mencapai alam tertinggi tingkat kelima setelah mengonsumsi ramuan kelas tertinggi tingkat kelima. Namun, Li King Feng berbeda, ramuan tersebut hanya memberinya esensi vital dalam jumlah besar, alih-alih membantunya mencapai alam tertinggi tingkat kelima. Li King Feng terkejut saat ia terus menghabiskan 2 botol terakhir ramuan kelas tertinggi tingkat kelima. Ramuan itu berubah menjadi gelombang esensi vital yang dahsyat, memasuki tubuh Li King Feng, dan berkumpul di atas inti roh matahari kecilnya. Setelah inti roh matahari kecil menyerap energi dari 2 ramuan itu, ia mulai bersinar terang saat 5 tanda muncul pada inti tersebut. 5 tanda tersebut merupakan tanda memasuki alam tertinggi tingkat kelima. Bab 1739. Menuju akhir. Lili berdiri tegak, tubuhnya bersinar keemasan, bagaikan matahari kecil yang menerangi seluruh dunia, dari langit hingga ke tanah. Segalanya tampak tertutup oleh sinar matahari yang cerah. Tepat di samping Lili, Meng Yaosu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Li Yang, dan raksasa gurun semuanya terkejut. Mereka semua merasa kulit mereka terbakar oleh api raksasa. Meng Yaosu berkata, saudaraku Li, tolong sembunyikan inti roh mataharimu. Kita tidak tahan panas ekstrim ini. Lili mengangguk dan segera mengalirkan api emas ke dalam tubuhnya untuk menekan suhu inti roh matahari. Setelah itu, ia menutupi inti tersebut dengan api emas, mencegahnya muncul. Setelah Lili menelan api matahari api milik Kaisar Kerajaan Matahari Api, suhu api emasnya telah mencapai 9.000 derajat. Dari semua api di seluruh alam semesta, api emasnya kini berada di peringkat 99, yang sungguh luar biasa. Perlu diingat bahwa terdapat 100 juta planet di alam semesta dan 3.000 dunia besar. Oleh karena itu, api emas sangat kuat karena berada di peringkat 99. Lili berdiri dan menekan semua kekuatan dan suhu di dalam tubuhnya. Semuanya kembali normal dan semua orang di sekitar Lili mulai berkumpul karena mereka tidak lagi merasakan panas. Meng Yaosu berkata, Kakak Li, kita mau pergi kemana sekarang? Li King Feng memikirkannya sejenak dan berkata, kita akan pergi ke sisi barat Lingyun. Negara panah emas ada di sana, dan kita akan membunuh Kaisar Panah Emas dan menghentikan pasukannya. Li King Feng menggunakan pikirannya untuk mengeluarkan sebuah kapal roh dari cincin interspatial. Li King Feng memperoleh kapal roh tersebut dari cincin interspatial setelah ia membunuh Kaisar Matahari Api. Kapal ini adalah harta spiritual terbang tingkat tertinggi.
Namun, dibutuhkan beberapa batu vitalitas untuk terbang. King Feng Li memasang total 18 batu vitalitas di bagian depan dan belakang kapal, dan sebuah formasi susunan berbentuk segi 8 pun muncul. Kapal roh itu panjangnya sekitar 3 meter dan cukup untuk dinaiki semua orang. Setelah semua orang naik ke kapal, Lili King Feng menggumamkan mantra dan mengaktifkannya. Desir. Kapal roh itu berubah menjadi laser merah terang saat terbang melintasi langit menuju sisi barat negara Lingyun. Tepat pada saat itu, berita kematian Kaisar Kerajaan Matahari Api belum tersebar, jadi banyak orang masih berada dalam bayang-bayang. Di sisi barat Lingyun, Kaisar Negeri Panah Emas memimpin pasukannya yang berkekuatan 1 juta prajurit dan menguasai kota-kota, membunuh banyak prajurit yang tidak menyerah. Setiap kali Kaisar tiba di kota tertentu, ia akan mengeluarkan busur raksasa dan menembakkan anak panah emas. Anak panah emas itu sangat besar, panjangnya hampir 2 meter dan setebal lengan, menghancurkan tembok kota berkeping-keping. Kaisar Panah Emas menatap para kultivator dari negeri Lingyun yang telah mati dan tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kekejaman, kalian semua dari negeri Lingyun pantas mati. King Feng Li membunuh putraku, dan sekarang aku akan membalaskan dendamnya dengan membunuh kalian semua. Aku akan menyingkirkan Lingyun dari 5 negara di benua api merah. Kaisar Negeri Panah Emas berteriak murka dan terus membantai rakyat Lingyun. Ketika Lili dan yang lainnya tiba di sisi barat negeri Lingyun, mereka melihat banyak sekali pengungsi. Beberapa tergeletak tak bernyawa di tanah, beberapa kehilangan kaki dan lengan, beberapa kehilangan seluruh bagian bawah tubuh mereka, beberapa kehilangan mata, dan beberapa dipenggal. Meskipun King Feng Li telah melihat pengungsi dari negeri Lingyun di tempat lain, tidak ada yang seburuk di sisi barat. Sialan! Kaisar Panah Emas kejam sekali. Aku tidak akan melepaskannya. Bibir merah Meng Yaosu mengerucut, dan ia berkata dengan marah. Sekalipun Meng Yao adalah gadis cantik, dia dipenuhi kebencian saat melihat kekejaman Kaisar Panah Emas. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, Li Yang, dan raksasa gurun pun dipenuhi amarah dan berkata dengan lantang, King Feng Li, kita akan menghancurkan Kaisar hari ini. Lili mengangguk, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Ia tahu bahwa kematian para kultivator Lingyun disebabkan oleh pembunuhan para pangeran dari 4 negara lain, yang membawa bencana bagi Lingyun. Kali ini, Lili mengeluarkan 2 batu vitalitas dari sakunya dan meletakkannya di depan kapal roh. Ia memukulkan batu-batu itu ke dalam kapal, mengalirkan esensi vital ke dalam tubuhnya, dan memasukkannya ke dalam batu-batu tersebut. Kapal roh itu berubah menjadi petir merah dan menghilang dalam sekejap mata saat terbang menuju sisi barat. Kecepatan kapal roh itu sangat cepat, melaju beberapa ribu meter setiap detik. Tak lama kemudian, Lili tiba di lokasi Kaisar Panah Emas. Saat itu, Sang Kaisar sedang beristirahat bersama sejuta pasukannya yang berlatih sendiri di puncak bukit. Kaisar merasa lelah setelah membunuh banyak kultivator, jadi ia memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di puncak bukit. Li Qingfeng menyaksikan pemandangan ini saat tiba. Tanpa ragu, Li Qingfeng langsung melompat keluar dari kapal dan menghunus pedang api tertingginya. Ia memasukkan esensi vital elemen api ke dalam pedang tersebut dan melepaskan energi pedang yang tajam. Energi pedang tajam itu panjangnya sekitar beberapa ribu meter, hampir menutupi separuh langit. Lili memutar pergelangan tangannya dan menebas ke depan dengan keras. Energi pedang itu mengiris udara dan menebas puncak bukit dengan kekuatan yang mengerikan. Bang! Bukit itu terbelah menjadi 2 dan menciptakan retakan raksasa sedalam beberapa ribu meter. Semua prajurit pasukan Panah Emas mulai berjatuhan ke dalam celah seperti pangsit. Para kultivator itu berteriak ngeri karena serangan Li Qingfeng terlalu tiba-tiba. Mereka tidak sempat bereaksi karena puluhan ribu dari mereka tewas seketika, semuanya berjatuhan. Mereka jatuh atau tertimpa batu raksasa hingga tewas. Kaisar Negeri Panah Emas meraung marah dan melompat ke udara dari puncak bukit. Ia berteriak, siapa yang berani menyerang pasukanku tanpa sepengetahuanku? Kau pasti sudah bosan hidup. King Feng Li melihat Kaisar dengan sekali pandang dan berkata dengan dingin, pamanmu, King Feng Li, ada di sini. Bukankah kau ingin membunuhku? Hari ini, aku akan menghabisimu dan seluruh pasukanmu. Petik 2. Li Qingfeng mengayunkan pedang api tertinggi di tangannya sekali lagi dan menebas ke depan. Puluhan energi pedang terbentuk dan langsung menghancurkan seluruh bukit menjadi berkeping-keping. Ratusan ribu kultivator di bukit itu dicincang hingga hancur berkeping-keping oleh harta spiritual kelas tertinggi tingkat 8 milik King Feng Li. Pedang api tertinggi dan menghilang. Wajah sang kaisar dipenuhi amarah dan matanya berkobar-kobar api saat ia melihat kejadian itu. Setelah King Feng Li mencapai alam tertinggi tingkat kelima, dia menjadi begitu kuat sehingga kultivator biasa tidak akan mampu melawannya. Li Lili menyapu bersih barisan depan, menghabisi seluruh pasukan kultivator. Kematian selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Bab 1740. Panah emas tertinggi. Tak tertandingi saat menghunus pedang api tertinggi, King Feng Li membunuh banyak sekali kultivator dari negeri Panah Emas.
Dalam sekejap mata, 200.000 kultivator Golden Arrow tewas di tangan King Feng Li. Li Qingfeng kini sangat kuat, mampu membunuh ribuan orang hanya dengan satu pedang atau satu pukulan. Dari posisinya di langit, Kaisar Golden Arrow menjadi murka melihat pemandangan itu. Ia berubah menjadi kilatan petir dan melesat menuju Lili. Saat berada di udara di atas Lili, ia mengeluarkan busur dan anak panah emas. Setebal lengan dan terbuat dari batu meteorit emas tingkat ke-6, panah itu sangat tajam dan kuat. Di permukaannya terukir rune elemen emas, benda paling tajam di dunia. Anak panah emas itu merobek udara dan menghancurkan ruang, meninggalkan retakan besar selebar tangki air di langit dan bumi saat melesat ke arah King Feng Li. King Feng Li berdiri di tempatnya dan memperhatikan panah emas itu dengan ekspresi tenang. Para kultivator dari negeri panah emas semuanya menatap King Feng Li dengan tatapan mengejek, seakan-akan mereka sedang menatap orang mati. King Feng Li sedang mencari kematiannya. Panah emas tertinggi adalah harta spiritual tingkat 8 dari alam tertinggi, dan dia pasti akan mati begitu tersentuh olehnya. Ya, kaisar kita tak tertandingi di seluruh negeri panah emas. Bahkan mantan kaisar negeri Lingyun pun tak tertandingi. Apakah menurutmu jiwa dan tubuh Li Qingshan akan hancur berkeping-keping oleh panah emas tertinggi? Tentu saja. Li Qingfeng pasti akan ditembak mati, dan itulah hukumannya karena membunuh pangeran kita. Kurasa bahkan jiwanya akan dihancurkan oleh kaisar kita. Ratusan ribu prajurit Golden Arrow yang berbudi luhur sedang berdiskusi dengan penuh semangat, penuh keyakinan pada kaisar mereka. Mereka yakin akan menyaksikan kematian menyedihkan Lili di detik berikutnya. Di belakang King Feng Li, Meng Yao perlahan mendaratkan kapal roh besar yang membawa anak anjing hitam, ular pemakan langit, Liang, dan raksasa gurun. Mereka telah melihat kekuatan besar panah emas tertinggi, tetapi mereka tidak khawatir karena mereka tahu King Feng Li sangat kuat. Lagi pula, King Feng Li baru saja membunuh Kaisar Matahari Api, jadi Kaisar Panah Emas tidak akan menjadi ancaman baginya. Tentu saja, Li Lifeng telah mendengar ejekan para kultivator dari Panah Emas. Ia mengerucutkan bibirnya dan mengumpat, "Bodoh, lihat saja bagaimana aku menangkap panah emas tertinggi kaisar kalian." Ia menyalurkan tubuh api penyucian fana, menciptakan skrip-skrip jimat neraka yang kuat, melayang di udara di atas telapak tangannya. Aksara-aksara itu berbentuk kecebong hitam. Karakter berbentuk kecebong itu memancarkan kekuatan misterius dan aura dingin yang kuat. Sementara itu, jari telunjuk kanan Li Lili melepaskan kekuatan tulang naga dan aura naga dewa. Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangan kanannya dan meraih panah emas tertinggi di tangannya. Momentum dahsyat dari panah emas tertinggi mengancam untuk menembus telapak tangannya, tetapi telapak tangannya sekeras besi. Yang lebih penting, tulang naga di jari telunjuk kanannya adalah salah satu benda terkuat dan terkeras di dunia yang dapat menahan serangan makhluk abadi, apalagi harta spiritual alam tertinggi tingkat ke-8. Jari telunjuk kanan King Feng Li menekan keras panah emas tertinggi dan melumpuhkannya. Ekspresi para pembudidaya diri negeri panah emas berubah drastis menjadi tak percaya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka tak akan seterkejut itu seandainya matahari terbit di barat. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Li Qingfeng benar-benar menangkap panah emas tertinggi kaisar kita. Bagaimana mungkin? Panah emas tertinggi kaisar adalah panah harta karun alam tertinggi tingkat 8, dan tak seorang pun pernah menangkapnya sejak ia menguasainya. Ya, beberapa tahun yang lalu, Kaisar Tua Lingyun tertusuk panah emas tertinggi milik kaisar kita. Ia terluka parah dan hampir mati. King Feng Li sangat kuat. Telapak tangannya seperti telapak tangan orang suci. Semua kultivator tercengang. Mereka menatap Li Qingfeng dengan ketakutan di mata mereka sambil berbicara satu sama lain. Beberapa saat yang lalu, mereka mengejek dan memandang rendah ke arah King Feng Li, mengira dia akan mati. Namun, sikap mereka berubah drastis ketika Li Qingfeng menangkap panah emas tertinggi dengan telapak tangannya. Mereka tahu bahwa kekuatan Li Qingfeng tidak kalah dengan kaisar mereka. Kaisar Golden Arrow juga tercengang. Lebih dari siapapun, ia mengetahui kekuatan dahsyat Gold Supreme Arrow, panah harta karun tingkat 8 dari alam tertinggi. Begitu keluar, bahkan seorang master setengah langkah dari alam kerajaan roh pun harus menghindarinya. Ia bertanya-tanya bagaimana Li Qingfeng bisa menangkapnya dengan telapak tangannya. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Panah emas tertinggimu terlalu lemah. Aku akan mengembalikannya kepadamu." Dengan menyalurkan kekuatannya, Li Qingfeng tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan panah emas tertinggi dengan kuat. Melengkung di udara, anak panah itu melesat ke arah kaisar negeri panah emas dengan kekuatan dahsyat dan kecepatan kilat. Lebih cepat dari kilatan petir, panah emas tertinggi merobek lubang hitam besar dan langsung berada di hadapan kaisar negeri panah emas. Ekspresi sang kaisar berubah drastis dan bergeser ke samping untuk menghindarinya. Namun, sudah terlambat. Panah emas tertinggi menembus lengannya dan membuat luka yang dalam. Tubuhnya tidak sekeras milik King Feng Li dan tentu saja tidak dapat menahan kekuatan penghancur dari panah emas tertinggi.
Dia meraung marah dan mencabut 3 lagi anak panah emas tertinggi dari punggungnya, berniat untuk menembakkan 3 anak panah secara bersamaan dengan teknik memanahnya yang ajaib. Kaisar Panah Emas membuka busurnya dan mengarahkan ketiga panah emas tertinggi ke tali emas. Dengan menyalurkan esensi vital unsur emas, ia membentuk busur setengah bulan dan menembakkan anak panah. Membawa esensi vital unsur emas, panah emas tertinggi melesat ke arah Li Qingfeng dari 3 arah. Li Qingfeng berdiri tegap dengan wajah tenang, tak kenal takut. Selain tulang naga di jari telunjuk kanannya, Lily juga memiliki energi benih dao berelemen emas, yang merupakan energi berelemen emas paling orisinal di alam semesta. Dengan kemurnian energi tersebut, ia mampu melepaskan kekuatan penekan terhadap panah emas tertinggi. Menyalurkan energi unsur emas di tubuhnya, King Feng Li memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya seperti patung emas atau matahari mini. Di kedalaman dantiannya, energi inti roh matahari merasuki seluruh tubuhnya, memanggangnya seperti tungku matahari. Mengulurkan tangannya, Li Qingfeng menangkap ketiga panah emas tertinggi. Kali ini, Kaisar Negeri Panah Emas benar-benar terkejut, tidak menyangka Li Qingfeng bisa menangkis teknik memanahnya yang dahsyat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.